Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Trusda Kumala Dewi dari Teknik Produksi Benih semester 5, jurusan Produksi Pertanian, Politeknik Negeri Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengendalian hama terpadu atau PHT untuk menanggulangi OPT atau organisme pengganggu tanaman dan cara membuat pestisida nabati daun sirsak untuk memenuhi tugas mata kuliah penyuluh pertanian. Organisme pengganggu tanaman atau OPT adalah semua organisme yang mempunyai potensi menimbulkan kerusakan ekonomis atau gangguan pada tanaman padi atau palawija terpilih seperti hama, penyakit, dan gulma. Apa sih perbedaan hama dan penyakit? Penyakit merupakan kerusakan pada tanaman yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, dan fungi. Sementara hama merupakan organisme pengganggu yang sangat merugikan karena menimbulkan kerusakan fisik pada tumbuhan. Hama dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman. Jika dibiarkan, akan menimbulkan kerugian bagi petani karena berisiko gagal panen. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan upaya pengendalian tanaman untuk melindungi tanaman dari kerusakan. PHT atau pengendalian hama terpadu merupakan suatu upaya pengendalian serangan OPT untuk mencegah kerugian ekonomis dan kerusakan lingkungan. Sistem PHT ini telah tercantum pada UU Nomor 12 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa perlindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu atau PHT. 4 prinsip dasar PHT. Yang pertama, budidaya tanaman sehat. Yang kedua, pelestarian musuh alami. Yang ketiga, pengamatan berkala. Dan yang terakhir, petani ahli PHT. Yang pertama, budidaya tanaman sehat meliputi pengolahan lahan dengan pupuk organik, seleksi benih, penanaman dengan sistem jajar legowo, pemupukan berimbang, sanitasi lingkungan, dan penggunaan pestisida nabati. Yang kedua, pelestarian musuh alami. Maksud dari pelestarian musuh alami adalah melestarikan makhluk hidup yang tidak disukai oleh OPT, contohnya laba-laba, capung, bunga matahari, kenikir, dan lain-lain. Yang ketiga, pengamatan berkala. Pengamatan berkala dilakukan seminggu sekali dengan mengecek tanda munculnya hama dan penyakit, sehingga serangan hama dan penyakit bisa diketahui lebih dini dan tidak berkepanjangan. Yang terakhir, petani ahli PHT. Petani ahli PHT harus bisa mengembangkan prinsip dan konsep PHT sesuai dengan karakteristik ekosistem di wilayahnya. Apa sih pestisida nabati? Pestisida nabati adalah pestisida yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang memiliki senyawa aktif yang dapat menekan populasi hama. Salah satu contohnya yaitu daun sirsak. Daun sirsak mengandung senyawa aktif ananoin dan resin sebagai insektisida. Nah, berikut adalah cara pembuatan pestisida nabati dari daun sirsak. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu ember, gelas ukur, saringan, alat penumbuk, sprayer, dan pisau. Bahan yang digunakan yaitu 50 lembar daun sirsak, 2 potong lidah buaya, 15-20 siung bawang putih. Langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu: pertama, potong semua bahan dan masukkan ke dalam penumbuk. Langkah yang kedua, menumbuk semua bahan yang telah dipotong sampai halus. Langkah yang ketiga, masukkan bahan yang telah ditumbuk ke dalam ember yang berisi 3-5 liter air dan aduk hingga merata. Langkah yang keempat, saring larutan pestisida nabati dari ampas menggunakan saringan. Langkah yang kelima, tutup ember yang berisi larutan pestisida yang telah disaring dan didiamkan 1-2 malam. Setelah 2 hari, ambil 100 ml larutan pestisida nabati, kemudian masukkan ke dalam sprayer lalu tambahkan 1 liter air. Lakukan penyemprotan pestisida nabati 2 kali dalam seminggu pada bagian bawah tanaman yang biasanya dihinggapi oleh hama. Sekian video penjelasan tentang pestisida nabati, semoga bermanfaat dan dapat diterapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.